Hmm. Oke, sudah siap ya Pak Dimas ya? Siap Bu Unji. Ya, Bapak ini urutan keempat sebelum kita break nanti ya. Ya Bu. Ya, oke kita mulai ya Pak. Pak Dimas dari mana Pak? Dari SMK Kesehatan Mutiara Insani, Kota Tangerang Bu. Kota Tangerang. Ya, C ya. Bu. Recording in Oke. progress. Baik, Pak Dimas hari ini akan melakukan ujian komprehensif ya Pak C dengan Bu. saya dan Pak Cipto selaku penguji disebutnya ya. Ya, enggak apa-apa. Tapi jangan tegang Pak dengan istilah penguji. Biasa saja, rileks saja Pak Cip. Pak Dimas, kita akan ngobrol-ngobrol saja ya. Siap. Pak Dimas, waktu Pak Dimas untuk presentasi perangkat pembelajaran dan simulasi mengajar itu totalnya 20 menit ya. Oke. Jadi Siap. Bapak awali dulu dengan presentasi perangkat baru simulasi mengajar di depan kita ya Pak. C Nanti Bu kita siap. akan ingatkan Pak waktunya kalau sudah mau habis Bapak harus memperhatikan gitu ya. C Bu Oke, siap. baru ya setelah itu nanti akan ada sesi konfirmasi gitu ya, klarifikasi dari apa yang sudah Bapak sajikan C Bu dari siap. Pak Cipto dan juga saya gitu ya. Sudah siap untuk mulai Pak Dimas? Siap Bu Unji. Ya, coba coba share screen dulu. Oke. Ntar Bu. Nah, ini Wis. Oke. bentar-bentar belum kelihatan Pak, belum muncul. Oh, Nah, oke. oke. Sudah, ini sudah terlihat. Oke, sudah siap ya Pak? Pak Dimas bisa mulai dari sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Waalaikumsalam. Novi, Pak Waalaikumsalam Cipto. warahmatullahi. Dalam Ya, kesempatan kali betul. ini saya akan mempresentasikan perangkat pembelajaran untuk diujikan hari ini. Nah, hari ini saya mengambil KD tentang penyiapan tempat tidur, yaitu KD 3.6. KD 3.6. Oke, untuk IPK-nya ada 5, yang 3 untuk pengetahuan, yang 2-nya untuk psikomotor. Yang 3-nya yaitu menentukan jenis penyiapan tempat tidur, yang kedua menganalisis tujuan penyiapan tempat tidur, yang ketiga menganalisis indikasi penyiapan tempat tidur. Ini untuk IPK pengetahuan. Lalu untuk IPK psikomotor yaitu menunjukkan alat-alat yang digunakan untuk penyiapan tempat tidur dan mempraktekkan penyiapan tempat tidur. Lalu tujuan pembelajarannya sudah ABCD, yaitu setelah mengamati tayangan PPT, studi literasi, mengerjakan LKPD dan diskusi, peserta didik mampu menentukan jenis penyiapan tempat tidur dengan baik. Lalu yang kedua, setelah mengamati tayangan PPT, peserta didik mampu menganalisis 3 tujuan penyiapan tempat tidur dengan baik. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan PPT, peserta didik mampu menganalisis 3 indikasi penyiapan tempat tidur dengan baik. Lalu dilanjutkan untuk pertemuan kedua. Jadi ada 2 pertemuan Bu. Untuk yang pertama itu fokusnya ke pengetahuan, lalu pertemuan keduanya fokusnya ke praktiknya. Lalu untuk pertemuan kedua tujuannya pembelajarannya yaitu setelah mengamati tayangan PPT, peserta didik mampu menunjukkan alat-alat yang digunakan untuk penyiapan tempat tidur. Lalu tujuan keduanya, setelah mengamati PPT, peserta didik mampu mempraktekkan penyiapan tempat tidur dengan baik. Lalu untuk penguatan pendidikan karakter, di pertemuan pertama menunjukkan sikap religius itu ketika berdoa di awal dan di akhir, sikap kerjasama ketika berdiskusi, lalu sikap disiplin ketika berdiskusi juga. Kalau yang di pertemuan keduanya sikap disiplinnya ditunjukkan dengan ini prakteknya berurutan, lalu sikap produktif, dan materinya untuk di fakta, gambar dan video prosedur penyiapan tempat tidur, konsepnya pengertian tempat tidur, jenis-jenisnya, persiapan alatnya, prosedur tindakan. Untuk metakognitif, peserta didik itu harus menyadari batasan asisten perawat dalam penyiapan tempat tidur sesuai dengan Permenkes. Jadi kalau di Permenkes itu untuk yang dengan pasien, asisten perawat itu tidak boleh melakukan sendiri, jadi harus ditemani atau dibimbing oleh perawat senior. Kalau untuk mandiri khusus yang tanpa pasien.
Lalu untuk pendekatan model dan metode pembelajaran, model pembelajarannya ada dua. Untuk yang pertama, yang kognitifnya saya menggunakan discovery learning untuk pertemuan pertama, lalu untuk pertemuan keduanya menggunakan problem based learning. Pendekatannya saintifik, yaitu siswa diajak untuk berpikir kritis, menganalisa persoalan, menganalisa kasus, lalu metode belajarnya diskusi kelompok, tanya jawab, dan studi literatur. Adapun medianya ada LKPD, PowerPoint, dan gambar-gambar, serta ada video. Lalu alat dan bahan PC, laptop, HP. Lalu untuk sumber belajarnya ada buku paket KDTK, serta ini link video dari YouTube juga. Dan untuk langkah untuk pertemuan pertama, kegiatan pendahuluan, seperti biasa guru memberi salam, siswa menjawab salam, lalu di absen, lalu dilanjutkan dengan berdoa. Untuk apersepsinya, saya menampilkan gambar ini, gambar seorang perawat sedang menyiapkan tempat tidur. Lalu untuk motivasi, peserta didik dimotivasi guru dengan menunjukkan beberapa pertanyaan tentang penyiapan tempat tidur. Pertanyaannya itu dikirim melalui Mentimeter, yaitu kenapa asisten perawat harus melaksanakan penyiapan tempat tidur. Jadi saya juga menggunakan feedback di sini, teknologinya yaitu dengan situs Mentimeter tadi untuk mengetahui survei jawaban. Lalu orientasi sebelum masuk kegiatan inti, saya menyampaikan bahwa saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan langkah-langkahnya, yaitu pemberian rangsangan atau stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan kesimpulan. Peserta didik nanti akan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya sampaikan. Lalu kegiatan intinya, pemberian rangsangannya saya tampilkan lagi gambar ini penyiapan tempat tidur. Lalu kedua, untuk orientasi masalah, sama saya kasih soal di Mentimeter, yaitu soalnya ini, apa tujuan dari penyiapan tempat tidur sama apa indikasi dari penyiapan tempat tidur. Lalu ada gambar-gambar yang mengarah untuk siswa menganalisa indikasinya itu apa saja dan rasionalnya apa saja, alasan-alasan dari indikasi tersebut. Lalu siswa saya amanatkan untuk mengumpulkan data melalui lembar kerja peserta didik. Lalu selanjutnya pengolahan data, yaitu siswa saya ajak untuk berdiskusi berkelompok, saya bagi 2 kelompok. Dan yang terakhir pembuktian, siswa saya suruh presentasi tentang hasil temuan mereka. Lalu di akhir di bagian ini menarik kesimpulan, yaitu saya menarik kesimpulan dari masing-masing presentasi kelompok. Dan untuk penutup, saya memberikan evaluasi supaya anak-anak mengerjakan post-test di pertemuan 1. Nanti di refleksinya anak-anak diajak untuk menyampaikan manfaat belajarnya hari ini tuh bagaimana gitu. Dan tindak lanjutnya saya memberikan, selain memberikan post-test, saya juga memberikan soal untuk anak-anak menyebutkan langkah-langkah penyiapan tempat tidur. Lalu lanjut untuk pertemuan keduanya, saya menggunakan problem based learning. Jadi sama problem based learning itu yaitu belajar berdasarkan masalah yang ada. Lalu kegiatan pendahuluannya seperti biasa, memberi salam, siswa menjawab, lalu absen, berdoa, dan apersepsinya yaitu saya menampilkan post-test dan jawaban dari yang sebelumnya saya sampaikan kepada mereka. Nah, post-testnya itu adalah ini, ketika seorang pasien sudah 3 hari dirawat, demam berdarah, mengeluh spray tempat tidurnya tidak diganti. Nah ini uraikanlah jenis penyiapan tempat tidurnya dan rasionalkan. Lalu yang kedua hampir sama, yaitu asisten perawat senior menginstruksikan asisten perawat untuk melakukan penyiapan tidur dan, karena dia nyeri segala macam, karena dia spray tempat tidurnya, tempat tidurnya sudah seharian tidak diganti. Lalu yang ketiga, pasien mengeluh karena spray tempat tidurnya tidak diganti dan pasien mengeluh kulitnya gatal. Nah itu saya bahas lagi tujuan dan rasionalnya. Lalu peserta didik saya motivasi kembali, yaitu untuk melihat gambar lagi dan video penyiapan tempat tidur tanpa pasien dan dengan pasien. Selanjutnya saya menyampaikan sintak dari problem based learning, yaitu terdiri dari ini orientasi masalah. Selanjutnya peserta didik saya tampilkan gambar, yaitu gambar luka tekan atau dekubitus. Jadi ini tujuan kenapa kita harus melakukan tempat tidur supaya menghindari luka tekan atau dekubitus.
Lalu selanjutnya sintak yang kedua yaitu berdiskusi, membimbing penyelidikan individual melalui kelompok, lalu mengembangkan, mempresentasikan hasilnya, yaitu siswa saya suruh untuk memberikan SOP, bukan melakukan tindakan bersama. Selanjutnya di bagian terakhirnya yaitu mengevaluasi dari hasil diskusi, menganalisis penyelidikan dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Lalu penutupnya merangkum. Saya merangkum dari semua hasil kerja anak-anak, diskusi dan prakteknya. Lalu refleksinya seperti biasa mengajak anak-anak untuk menyampaikan manfaat dari belajar di pertemuan kedua. Adapun penilaian hasil pembelajarannya yaitu ada penilaian sikap melalui lembar observasi, penilaian pengetahuan tadi melalui post test, soal HOTS yang pasti sudah berbentuk kasus. Lalu keterampilan, untuk penilaian keterampilan yaitu praktek menggunakan alat dan prosedur tindakan keperawatannya. Apakah dia sudah sesuai urutannya, kontrak waktunya, fungsi alatnya mampu menjelaskan, dan kelayakan dari alat tersebut. Lalu di sini ada bahan ajarnya yaitu tentang penyiapan tempat tidur dari ajarnya. Lalu selanjutnya ada ini bahan ajarnya, PowerPoint-nya nanti akan saya sampaikan. Lalu selanjutnya ada yang terakhir yaitu LKPD. LKPD-nya saya sesuaikan dengan sintak. Jadi LKPD untuk pertemuan 1 kan discovery learning. Saya sesuaikan tadi memberikan stimulus, lalu menyampaikan orientasi masalah. Ini juga saya menggunakan Mentimeter untuk peserta didik menjawabnya di sana. Untuk yang terakhir yaitu lembar penilaian. Jadi lembar penilaiannya seperti ini. Untuk penilaian pengetahuan tadi post test isinya disesuaikan dengan IPK dan tujuan pembelajaran. Level kognitifnya C4, C3 dan C4. Jadi soalnya berbentuk untuk tujuannya supaya siswa bisa menganalisa. Ini. Oke, langsung simulasi Pak ya. Simulasi, oke Bu, siap. Ya. Share screen-nya. Stop share dulu, baru nanti share screen lagi. Share screen. Sudah terlihat tuh? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Mas Aden silahkan pimpin doa. Baik, silahkan Mas Aden. Oke, terima kasih Mas Aden sudah pimpin doa. Selanjutnya Bapak mau absen dulu ya. Bapak absen. Mas Aden hadir, Mbak Ami hadir. Oke, hadir semua. Supaya kalian bersemangat, Bapak ingin ngajak kalian bernyanyi bersama, yaitu bernyanyi lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, sudah bagus. Sudah nyanyi semua, sudah semangat. Kalau sudah semangat, Bapak ingatkan untuk pedoman K3LH selama belajar, yaitu kan kita sudah disetujui oleh pemerintah untuk belajar tatap muka. Kita bosan, Bapak ingatkan memakai masker, pakai face shield, jaga jarak, dan sebelum masuk ke sini cuci tangan dulu. Dan juga posisi duduknya harus baik, harus tegap, tidak boleh membungkuk. Oke, selanjutnya persepsi. Persepsinya seperti biasa, ini gambar yang masih menyambung pertemuan kita sebelumnya, yaitu perawat atau asisten perawat sedang menyiapkan tempat tidur. Nah, ini Bapak tanya apakah kalian sudah mengerjakan tugas minggu lalu tentang tujuan penyiapan tempat tidur dan jenis-jenisnya yang Bapak kasih melalui Mentimeter. Oke, ini jawabannya. Kenapa perawat terus melaksanakan penyiapan tempat tidur? Memang seharusnya menjadi tugas, karena memang itu tugas seorang perawat, kebiasaan seorang perawat. Boleh jawabannya, bagus. Yang paling tepat itu sebenarnya supaya tempat tidurnya bersih dan nyaman, supaya pasiennya juga tidak gatal.
gitu ya. Lalu yang kedua yaitu ada soal analisa dari post-test yang kemarin untuk pasien demam berdarah. Jadi tempat tidurnya sudah kotor 3 hari tidak diganti. Kira-kira jenisnya apa nih penyiapan tempat tidurnya? Ternyata yang paling banyak itu penyiapan tempat tidur dengan pasien. Lalu jawaban yang satu doang tuh penyiapan tempat tidur tanpa pasien. Yang benar itu penyiapan tempat tidur tanpa pasien. Jadi kan si pasien ini masih bisa bergerak, masih bisa mobile. Pasiennya kita suruh duduk dulu, lalu kita ganti spraynya. Itu yang benar ya anak-anak jawabannya ya. Oke, lanjutnya tujuan pembelajaran kali ini setelah mengamati tayangan PPT guru studi literasi, kalian dapat menunjukkan alat-alat yang digunakan untuk penyiapan tempat tidur dengan baik. Lalu yang kedua, setelah mengamati tayangan PPT dan mengerjakan LKPD, kalian mampu mempraktekkan penyiapan tempat tidur klien dengan baik. Adapun Bapak di sini menggunakan model pembelajaran problem based learning, yaitu belajar berdasarkan hasil temuan masalah. Itu nanti ada tahapannya anak-anak, ada orientasi masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing, penyelidikan individual, mengembangkan dan mempresentasikan hasil, serta menganalisa dan mengevaluasi proses pemikiran masalah. Kita mulai dulu ya anak-anak. Yang pertama, orientasi masalah. Ini ada gambar 2 orang. Yang pertama ada pasien, ada yang satu lagi tidak ada pasien. Selanjutnya, nah ini ada alat-alat nih. Kalian tentukan nih alat-alat apa saja kah ini. Nah, di sini ada perlak, ada laken, overlaken, waslap, gitu. Kalian jawab di Mentimeter. Nah, ini jawabannya bagus semua ya. Jawabannya betul semua. Ada laken, cairan desinfektan, baju operasi, ada sarung tangan, perlak, APD ya. Itu bagus semua jawabannya, sudah bisa semua. Nah, selanjutnya kalian simak video ini. Kalian simak videonya ya. Ini dari sumbernya dari sini nih, dari YouTube. Kalian simak videonya. Ya, seperti ini ya videonya. Seperti ini. Oke, sudah ya, sudah dilihat videonya. Sudah dilihat videonya. Selanjutnya ini yang tanpa pasien ya. Selanjutnya yang dengan pasien. Kalian simak lagi videonya. Ini sumbernya dari sini. Kalian simak videonya baik-baik. Oke, seperti ini persiapan alatnya, prosedurnya. Oke. Selanjutnya, kalau kalian sudah menyaksikan video tadi, ya, kalian duduk berkelompok. Oke, setelah duduk berkelompok, kalian tentukan alat-alat apa saja yang tadi ada di video, alatnya, bahannya, dan langkah-langkahnya. Dan kalian tulis alat tersebut fungsinya apa saja, bahannya itu apa saja, dan fungsinya apa saja, lalu langkah-langkahnya, rasionalnya. Jadi ketika misalnya sebelum mulai cuci tangan, rasionalnya apa, untuk infeksi, segala macam, kalian kerjakan semuanya ya. Kerjakan bersama-sama, berkelompok. Oke. Dan untuk mencari sumber informasinya, kalian boleh menggunakan buku paket yang Bapak sediakan. Nah, kalian sudah membawanya kan? Lalu kalian boleh buka HP kalian, cari link-link nih yang akan Bapak kirim melalui grup WA. Silahkan kalian cari di sana. Lalu selanjutnya, kalian mengembangkan dan mempresentasikan hasil kalian. Jadi silahkan kalian bersama perwakilan kelompok. Jadi 2 kelompok. Kelompok pertama silahkan presentasi. Lalu kelompok 2 silahkan presentasi. Waktunya di 60 menit. Ya, setelah presentasi lanjut langsung ke praktek. Nanti Bapak temani dalam ujian prakteknya. Oke, silakan, sudah 20 menit, sudah 60 menit. Silakan kelompok 1, Mas Saidi, silakan presentasi. Oke, alat-alatnya, bahan-bahannya, langkah-langkahnya, silakan Mas Saidi beserta temannya siapa perwakilan praktek penyiapan tempat tidur tanpa pasien. Oke, bagus, prakteknya sudah bagus. Selanjutnya kelompok kedua, silakan Mas Aden presentasi. Oke, alat bahannya sudah betul, langkah-langkahnya. Silakan Mas Aden ambil temannya untuk menjadi pasien. Sekarang praktek penyiapan tempat tidur dengan pasien. Oke, Bapak lihat
Oke, sudah bagus. Selanjutnya kita ke tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, tadi kalian sudah presentasi semua, sudah praktek semua. Sekarang kalian jelaskan tadi alat-alatnya, fungsinya apa, bahannya tadi fungsi apa, langkah-langkahnya, rasionalnya apa, dan silahkan cari di mana yang tadi temannya yang di bagian kurang tepat. Entah itu posisi melipatnya, entah itu persiapan alatnya ada yang kurang. Silakan kalian mengkoreksi hasil kinerja dari teman kalian. Silakan dari Mas Aden, koreksi dari Mas Saidi, kelompok Mas Saidi. Oke, bagus. Selanjutnya Mas Saidi silakan koreksi kelompoknya Mas Aden. Oke, bagus. Jadi untuk penguatan materi untuk anak-anak semua, yang namanya kebersihan itu kan sebagian dari iman. Jadi kita sudah dididik oleh orang tua kita, kalau kita bangun tidur kan pasti beresin tempat tidur. Begitu juga di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit kan pasien nggak mungkin dong kita suruh beresin tempat tidur. Kita sebagai asisten perawat harus menolong mereka menyiapkan tempat tidur. Oke, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Apa? Oke. Sekarang refleksi. Untuk refleksi silakan perwakilan kelas menyampaikan manfaat apa saja dari pembelajaran kita hari ini tentang prosedur penyiapan tempat tidur. Oke, bagus Mbak Ami. Jadi untuk manfaat hari ini kita bisa tahu cara-caranya, alat-alatnya, fungsi alatnya, tindakan-tindakannya, dan mengapa tindakan itu dilakukan. Bagus semua ya, sudah bisa semua hari ini. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mas Aden silahkan pimpin doa. Oke, terima kasih Mas Aden sudah berdoa. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan untuk materi pengukuran tekanan darah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dimas. Silakan stop share dulu. Siap. Ya, baik. Selanjutnya dipersilakan pada Pak Cipto. Oke, matur suwun Bu Novi. Ya, atas waktunya. Saya panggil Mas saja nih ya, Mas Dimas ya. Pak, boleh. Biar semangat, biar lebih ini ya. Oke, Mas Dimas, tadi sudah menyampaikan terkait dengan RPS-nya, kemudian tadi cara atau simulasi bagaimana untuk mengajar itu ya. Tentang topik yang diajarkan adalah penyiapan tempat tidur ya. Iya, Pak. Betul. Oke ya, jadi tadi termasuk itu tempat tidur yang ada pasiennya dan yang tidak ada pasiennya. Saya klarifikasi dulu tadi, sekilas tadi menyampaikan PBL ya modelnya Iya, ya. Pak. Oke ya. Kemudian tadi saya simak tadi poin-poinnya, tapi saya kok belum menemukan ya. Masalahnya di mana ini masalahnya ini? Jadi masalahnya itu kan kalau di rumah sakit kan pasien ada yang terkena dekubitus gitu Pak. Jadi saya arahkan ke arah Hmm. sana gitu loh. Jadi biar pasien tuh nggak kena dekubitus ya berarti harus bersih kasurnya, harus posisinya. Itu salah satunya yaitu dengan prosedur penyiapan tempat tidur. Hmm. Gitu. Jadi saya mengangkat masalahnya dari kasus dekubitus katakan. Tadi sekilas begitu ngomong masalahnya PBL, tapi kok yang tergambar di topik tadi kok alat-alat tadi ya, ada alat-alatnya macam-macam gitu gitu. Ini Iya Pak. gimana nih kak? Ya itu Ceritanya buat gimana? kalau yang dekubitusnya kan tadi kan nyambungnya ke pertemuan sebelumnya gitu loh Pak. Oh Yang gitu ya. pengetahuan. Nah, kalau sekarang kan fokusnya di Ya, psikomotor keterampilan. Jadi motor oke ya. disambunginnya ke alat-alat gitu loh Pak. Hmm. Apa tadi kalau saya lihat berantakan tadi apanya tadi? Oh, Oh spraynya kasur. kan ditaruh dia. Apa bukan itu yang menjadi masalah? Spray ditaruh berantakan padahal baru saja tempat itu adalah untuk merawat pasien COVID. Apa yang terjadi di situ? Sementara tadi ada gambar petugasnya tidak pakai masker, tidak pakai
apakah juga itu tidak masalah? Masalah begitu tadi. Kalau itu diangkat lebih lebih bagus berarti ya. Iya, Sehingga itu nanti, sehingga pembenahan di situ perilakunya ya. iya, Pak. Tadi kalau tidak ada pasiennya, mestinya tadi setelah semua spray itu kan harus ditaruh di tempat tertutup yang bahkan itu yang ada tutupnya, ada sehingga kita tidak menjadi orang penular berikutnya ya. Jangan-jangan nanti kita yang tertular gitu ya kalau yang tidak ada pasiennya. Nah, itu maksudnya tadi kayaknya itu masalahnya yang Hmm, perlu diangkat. Nah, iya, sehingga Pak. itu penting terkait dengan tadi karena ada kaitannya dengan PBL tadi. Nanti biar Bu Novi yang meluruskan. Tapi intinya kalau saya kok begitu tadi. Iya, Kalau Pak. sekilas yang disampaikan tadi bukan masalahnya ya kecuali kalau memang dekobitus banyak sekali. Tapi saya kira itu sekarang jarang itu kasus kejadian dekobitus di rumah sakit sangat jarang sekarang ya karena sudah ada protapnya itu paling enggak minimal 2 hari sekali sudah diganti itu tempat tidur itu Iya, ya Pak. sudah diganti ya tapi itu silakan tapi lebih cocok tadi masalahnya malah tadi COVID apa ya, Pak. ya COVID itu sekarang lebih lebih ini ya jangan sampai kita menjadi orang yang tertular berikutnya ya Iya, itu Pak. Usul, Pak. kemudian yang penting juga tadi pada masalah kira-kira diajari tidak siswa itu saat menyiapkan tempat tidur harus posisinya harus benar. Iya, Pak. Posisi Kayak apa? Coba posisi yang benar bagaimana? Posisi ke siswa ya nanti saat memasang tempat tidur itu posisi kita itu seperti apa kira-kira yang benar? posisinya harus bagus posisi tubuhnya untuk kalau yang dengan pasien otomatis harus menjauhi dulu dari organ yang organ geraknya gitu dan harus dibantu oleh perawat senior. Tapi kalau yang tanpa pasien eh, Yang taruh pasien seperti apa oh posisinya? Boleh nggak kita menunduk? Boleh nggak? tidak boleh, Pak. Seperti Takutnya apa posisinya? posisinya harus ini, Pak, harus tegap gitu loh. Hmm? Harus Nah, berdiri kalau gitu. pas memasukkan spray, posisi kita bagaimana? Boleh berdiri posisinya? Apa yang terjadi kalau posisi berdiri? Nah, ini sangat penting Oh iya ini iya iya. karena memang Iya, Pak. rata-rata kasus-kasus body enlargement itu tidak tepat itu. Mestinya kaki satu dimajukan, kaki kiri ditekuk, kemudian kita tidak Hmm. boleh menunduk tapi tetap posisi badan ini tetap Oh iya. lurus. Iya. Nah, sehingga kita posisinya itu agak agak semi jongkok begitu, tapi sikap kaki kuda-kuda karena itu kerjaan setiap hari itu. Kalau terlalu menunduk cedera bisa pada bagian betis kita ya karena itu ya karena kaku toh apa Iya, iya. posisinya kan lurus toh mengangkat itu perlu diidentifikasi ya itu barangkali masalahnya di situ ya kalau ternyata Hmm. Iya, masalahnya iya. mengapa sih kok kok habis mengganti tempat tidur siswanya kok kecapean ya karena posisi itu yang tidak benar. Iya, Nah, itu Pak. yang Iya. penting. Itu juga biar bagian dari masalah yaitu kalau yang tidak ada Pasien. pasiennya ya. Jadi kemudian kalau yang ada pasiennya ya memang lebih lebih hati-hati lagi ya. Sebenarnya kalau memang ada pasiennya resiko adalah jatuh. Iya. Karena membalikkan pasien tuh Iya. tadi ada gambar membalikkan pasien tapi apa pagarnya tempat tidur tadi tidak dipasang tadi kan ya. Nah, itu kan tidak boleh gitu. Mau Iya, iya, iya. memiringkan pasien ke kiri, sementara kiri harus disiapkan dulu ya. Itu untuk pengamanan. Nah, itu mungkin yang perlu diingatkan. Jadi kalau ada pasiennya, maka keselamatan pasien yang utama. Iya, Ya, Pak. jangan terus bolak-balik balik miring kiri Pak, miring kanan. Wah, itu kan artinya ini ya nggak pas ya. Jadi itu. Jadi kalau emang menurut saya kalau mau PBL silakan dicari dulu masalahnya apa yang lebih ini kan. Kalau sekarang mungkin nanti praktek di rumah sakit enggak itu pasiennya apa siswanya? Iya, Pak. Iya kan ya. Mm-mm. Pada rumah sakit kira-kira rumah sakitnya pernah untuk rawat COVID enggak kita-kita? Eh, kalau dulu kan pernah tuh, Pak, terus di stop. Ya, Akhirnya nggak stop ya. nggak nyarinya. Oke. Ya, itu. Artinya selain COVID banyak lagi penularan lewat apa? Kulit. Ya ini lewat benda-benda habis dipakai pasien ini dengan barang-barang pakai pasien. Sehingga itu
keselamatan siswa, keselamatan asper itu penting ya untuk mengingatkan bahwa silakan itu nanti dimasukkan mungkin di protapnya ya. Oh, iya, Artinya Bang. Siap. keselamatan yang utama ya, ya itu. Kemudian juga apakah tidak perlu dilakukan desinfeksi, desinfektan pada area tempat tidur? Perlu, Pak. Hmm? Perlu. Disiapkan nggak alat-alatnya itu tadi? Tadi Ada, ada nggak alat? ada Nah, itu apa contohnya alatnya? contohnya tadi kan waslap, waslap sama Ya, baskom. Itu ada ah, dua yang untuk air bersih sama yang air ah, desinfektannya menggunakan ah, Lysol. ya oke, oke Jadi ya. terkerangkanya gitu. Nah, ya. Itu kan dalam rangka keselamatan kan sudah ada ya. Jadi itu penting Iya, itu Pak. ya. Siap. Jadi itu perlu. Jadi berarti sudah cukup untuk peralatannya. Cuma nanti harus dilakukan betul ya. Yang di lab itu yang mana gitu ya. Ya, jadi kalau pas melakukan tempat tidur ya. Jadi poin-poinnya itu yang menjadi bahan terpenting ya. Kemudian tadi APD ya. Mungkin APD memang sekarang harus selalu ditekankan lagi ya. Jadi Iya, Pak. yang kita tidak sentuhan dengan pasien pun selalu APD ya, cuci tangan macam-macam gitu, apalagi itu bekas pasien ya, apalagi nanti ada pasiennya. Memang kita lebih banyak curiga sekarang itu ya ke pasien ya, karena banyak sekali kebobolan ya, rumah sakit dan apa itu kebobolan ya. Pasien ditanya awalnya tidak COVID, 2 hari COVID, pasiennya ditanyakan COVID marah-marah, padahal itu sebenarnya sudah awal masuk gitu ya. Nah, ini kan kalau nanti tidur di situ kemudian mengganti alat tenunnya bahkan tadi dicampur, termasuk tadi ada coding warna ya. Jadi ternyata kalau pasien COVID itu harus disiapkan itu label ya, label. Mungkin dikasih plester warna merah, warna kuning dalam rangka untuk mengidentifikasi bahwa nanti bagian cuci itu tidak nyampur ya. Jadi Oh, yang bagian cuci kan gitu kan. Nah, itu apa di identitas masing-masing pakaian itu paling nggak perlu dalam arti mengidentifikasi ini bahaya tidak dia. Itu iya, Pak. kayaknya belum itu identifikasi itu ya. Iya, Jadi iya. itu penting ya supaya kalau menggunakan PBL masalahnya ketemu. Apa Hmm. sih masalah selama ini ya gitu ya. Oke. Itu poin-poinnya. Kemudian untuk prakteknya selama ini ada ya di laboratnya Ada, untuk Pak. mengasah skill mahasiswanya. Mm-mm. Berapa siswanya? Siswanya? Yang ini kelas cuman 10 doang, Pak. Oh 10. Heeh. Kemudian labnya, Nih, di lengkap belakang. kira-kira? Ada Enggak, Pak. ya. Ada. Oke, oke. Termasuk tadi sekilas pasca operasi tadi ya, tempat di pasca operasi ya. Mm-mm. Meskipun tidak dibahas tadi ya, tidak dibahas Iya, tadi ya yang enggak. pasca operasi. Enggak, Pak. Oke Itu ya, jadi indikasi aja. dikasih aja. Karena Mm-mm. itu sangat beda untuk pasca operasi itu ya. Iya, Pak. Jadi sekilas tadi belum nampak alat-alatnya kalau itu memang mau menyiapkan tempat tidur pasca operasi Operasi. ya. Iya, Nah, itu Pak. nanti silakan. Kalau toh itu memang dikenalkan, tapi minimal harus alatnya harus disampaikan. Dan bedanya di mana sih antara tempat tidur terbuka kalau di kita namanya dulu kan open Open. ya, open bed, terus tertutup pasca operasi. Itu silakan nanti ditekankan ya, supaya Iya, Bu. nanti siswa benar-benar mampu karena kadang kalau ini nggak disampaikan dengan menarik ya, dengan tadi dengan di trigger oleh masalah, biasanya wah hanya tidur itu setiap hari saya tidur itu masang spray ya sudah masang spray ya, tapi seperti apa sih beda spraynya dengan ini kan gitu om ya. Ya. Iya, Pak. Eh itu saya rasa jadi intinya kalau yang lain-lain sudah cukup bagus untuk penyampaiannya sudah bagus ya. Itu Hmm. saya kira Bu Sound, Novi Pak. terima kasih. Monggo ya. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Cipto. Oke, Pak Dimas, ya, Iya, Bu. tadi sudah lihat perangkat dan juga saat Pak Dimas mengajar ya. Ya, mungkin ke depan lebih kelihatan semangat lagi gitu ya Pak ya kalau ngajar. Mungkin karena grogi hari ini Pak Dimas ini Iya, mungkin. Bu. Jadinya Akhir. ya saya yakin apa namanya kalau sehariannya lebih semangat. Tapi memang ini Pak apa penting ya, maksudnya performa guru yang menunjukkan semangat, terlihat dari ekspresi wajah Bapak itu antusias, terus kemudian artinya mungkin ada
penekanan-penekanan gitu ya Pak ya, intonasinya ketika Bapak menjelaskan ini itu Bapak mungkin lebih jelas lagi suaranya karena ini hal yang penting. Nah, hal-hal seperti itu nanti mungkin perlu diperhatikan lagi ketika Pak Dimas PPL dan juga Iya, Bu. ketika UKIN nanti ya Pak. Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Cip ya. Jadi PBL ini memang adalah salah satu model pembelajaran yang memang paling banyak dipilih ya kalau untuk yang berkenaan dengan eh, Praktek. untuk mengajarkan materi-materi kesehatan gitu ya. Karena memang eh, sangat banyak masalahnya gitu ya. Maksudnya yang terjadi di lapangan itu sangat banyak yang kemudian bisa menjadi pemicu atau trigger siswa untuk belajar. Sama dengan Pak Cipto tadi, ketika Pak Dimas tadi menyajikan PBL, nah saya bertanya-tanya juga tadi permasalahannya apa. Nah itu yang masih sering teman-teman apa namanya peserta PPG ini kadang-kadang masih miss ya dalam mempersepsikan masalah ya. Jadi dianggap sesuatu yang misalnya pertanyaan saja itu sudah berupa masalah. Tapi kan masalah itu kan harus jelas ya. Berarti kan ada gap, ada sesuatu yang harusnya ada kondisi ideal ya dan oh ternyata kenyataannya kok seperti ini. Nah, berarti kan ada masalah di situ, Pak. Tadi Pak Cip memberikan contoh bagus sekali. Jadi ketika tadi gambarnya Pak Dimas sudah oke gitu ya, cuman eksekusinya di mana itu tadi di LKPD-nya belum pas gitu loh masalahnya. Nah, dengan masukannya Pak Cip tadi, nah akhirnya kelihatan masalah. Dari situlah nanti Pak Dimas bisa apa ya memandu, menggiring siswa untuk memahami materi berkenaan dengan penyiapan tempat tidur untuk pasien ini gitu ya. Berangkat dari masalah yang tadi itu gitu ya. Oh, untuk menyelesaikan masalah ini berarti kita membutuhkan ini peralatannya seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalnya ini adalah pasien yang bekas penderita COVID? Nah, berarti kan ada SOP tambahan mungkin ya karena COVID itu begini, penularannya begini sehingga diperlukan ini dan sebagainya. Tadi ya itu yang harus diperjelas. Nah, cuma saya ingin konfirmasi saja Pak, sintaknya PBL itu apa ya Pak Dimas ya? Apa aja ya Pak? Sintak PBL itu ada pertama ini orientasi masalah, Mm-mm. Terus? lalu organisasi peserta didik untuk belajar, Uh-uh. membimbing, penyelidikan, Oke, terus? mengembangkan dan mempresentasikan hasil, Mm-mm. terakhir menganalisis dan mengevaluasi. Mengevaluasi proses pemecahan masalahnya ya Ya, Pak ya. Ini kalau yang disajikan di langkah-langkah pembelajaran pertemuan satu ini Bapak pakai PBL apa enggak ya Pak? kalau yang pertemuan satu discovery, Bu. Oh, makanya saya melihat kok ada Jadi ada dua. perbedaan. Tapi ya di sini tidak Bapak beri penjelasan ya sepertinya ya. Jadi di bagian D di situ kan hanya Bapak menyampaikan modelnya apa namanya discovery dan PBL tapi tidak diperjelas pertemuan pertama menggunakan yang apa, pertemuan kedua yang apa gitu ya. Yeah. Nah, lalu pendekatannya di sini saintifik ya. Pendekatan dengan model itu lebih tinggi mana, Pak? Maksudnya posisinya? Pendekatan sama model. 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 Lebih konkret mana antara pendekatan dengan model? Konkret pendekatan. Konkret pendekatan. Kenapa? Contohnya apa? Kalau Bapak mengatakan pendekatan saintifik, itu artinya seperti apa, Pak? Saintifik itu siswa diajarkan seperti ilmuwan, Bu. Jadi dia harus seperti meneliti, menganalisa. Oke. Ya, jadi cara pandang belajar siswa itu cara siswa belajar itu seperti layaknya seorang ilmuwan gitu ya, saintifik. Jadi berangkat dari proses mengamati dan sebagainya dulu sampai pada dia menggeneralisasi. Nah, kalau model model. Kenapa, Bu? Kalau model tadi kan Bapak mengatakan dia lebih abstrak daripada pendekatan gitu ya? D. Yakin, enggak kebalik? Hah?
Kalau model itu kan Gimana? masih ya masih jenisnya kan ada tiga kan ya, discovery, problem, sama project. Nah itu Ada tiga, masing-masing model pembelajaran ada tiga. ada discovery learning, problem based learning, sama project based learning. Ya, ya nanti Bapak pelajari lagi ya Pak modul-modul pedagogiknya. Bapak baca lagi, lalu kemudian di modul yang buku pegangan HOTS itu juga Bapak pelajari lagi. Yang namanya model pembelajaran itu tidak hanya tiga itu Pak, banyak sekali ya. Ragamnya itu sangat banyak. Dan model pembelajaran itu posisinya di bawah pendekatan karena dia lebih konkret. Kenapa? Kalau pendekatan pembelajaran tidak ada langkah-langkahnya, ya. Tapi kalau model itu ada, ya. Model pembelajaran kan selalu ada sintaknya, discovery, sintaknya begini, PBL, sintaknya begini dan seterusnya, ya. Kalau pendekatan itu hanya cara pandang, bahwa kita memandang seseorang belajar itu caranya begini, maka kita arahkan aktivitas pembelajarannya ya seperti seperti seorang ilmuwan itu gitu ya. Cara mengarahkan cara mengarahkan siswa belajar seperti ilmuwan itu bisa melalui banyak pola, diantaranya PBL, discovery dan macam-macam. Gitu ya Pak ya. Pak Ya Dimas Bu. sudah oke secara keseluruhan. Tadi juga sudah mantap integrasi teknologi dalam pembelajarannya, banyak variasi ya yang harapannya membuat siswa menarik ya. Jadi ada Ya Bu. Mentimeter tadi untuk menumbuhkan interaksi, untuk brainstorming dan macam-macam. Terus juga ada video dan lain-lain, tapi tidak cukup hanya teknologi, Bapak juga harus kuasai pedagogiknya dan Ya juga Bu. konten tadi seperti yang Pak Cipto bilang tadi ya, berkenaan dengan materi keperawatannya. Gitu nggih Pak? Pak Dimas semangat ya Pak Dimas. Ya Bu. Ya, semoga ke depan semakin lancar gitu ya Ya, menjadi amin. guru profesional. Oke, Pak Dimas cukup dari kami berdua. Jadi Pak Dimas boleh meninggalkan room Zoom, nggih. Ya, makasih Bu. Matur suwun Bu, Bu Novi, Pak Cipto, suwun. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selesai guys. Selesai guys.